Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Dek, Mas berangkat dulu ya. Nanti kamu belanjanya sama Mam aja. Ntar siang katanya Mama mau kesini. Ucap seorang suami yang bernama Herman kepada istrinya yang bernama Kiki ketika dirinya hendak berangkat mengajar ke sekolah. Herman ini adalah guru PNS di salah satu SMP di daerahnya. Sementara Kiki hanya sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya di rumah dan merawat anak mereka. Herman dan Kiki sudah punya anak dan masih kecil semua. Yang sulung masih berusia 6 tahun, namanya Devan. Dan yang bungsu masih berumur 3 tahun, namanya Mirza. Pagi itu setelah selesai sarapan, Herman pergi menuju sekolah dengan menggunakan motornya. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan Herman harus melewati jalanan yang kanan kirinya terhampar ladang persawahan yang hijau, yang membuat pemandangan begitu asri dan sejuk. Karena memang daerah mereka tinggal masih di perdesaan dan banyak juga warga yang menjadi buruh tani di sana. Terkadang ada beberapa warga yang menyapa Herman kala berpapasan di jalan, dan Herman pun menyapa balik dengan ramah. Karena selain jadi guru PNS, Herman juga punya ladang sawah di desa itu, dan juga ladangnya lumayan luas. Singkatnya, setiba di sekolah, Herman langsung menaruh barang-barangnya di kantor guru dan mulai mengisi kelas di jam pertama itu juga. Sementara di rumah, usai Kiki bersih-bersih bekas sisa masakan tadi pagi, kini dia menuju ruang tengah bergabung dengan Devan yang sedang bermain sama Mirza. Devan ini untungnya anaknya penurut dan selalu membantu ibunya menjaga Mirza saat ibunya sedang bersih-bersih. Dan tepat pukul 10 menjelang siang, terdengar suara mobil terparkir di depan halaman. Ya, itu adalah mertuanya Kiki, ibu dari Herman. Kala itu memang Kiki hendak belanja ke supermarket yang jaraknya lumayan jauh, dan katanya ibu mertua yaitu Bu Saroh yang akan mengantarnya ke sana. Bu Saroh langsung disambut oleh Devan dan Mirza yang kelihatan senang banget saat didatangi oleh neneknya. Segera Kiki pun mengambil dompet dan mereka berempat naik mobil menuju ke supermarket untuk belanja kebutuhan. Bu Saroh ini juga merupakan orang kaya yang ada di desa. Dia juga punya lahan sawah sendiri, namun rumahnya itu ada di desa sebelah. Namun Bu Saroh tetap sayang sama menantunya. Begitu juga dengan cucu-cucunya. Bahkan Bu Saroh seringkali jajanin cucu-cucunya itu mainan ataupun jajanan karena begitu sayangnya beliau kepada mereka. Setibanya di supermarket, Devan dan Mirza langsung menuju ke tempat mainan ditemani oleh Bu Saroh. Sementara Kiki yang keliling untuk beli kebutuhan bulanan, termasuk susu dan popok untuk anak-anaknya. Kiki membawa troli ke sana kemari mencari bahan-bahan yang sedang dibutuhkannya. Sekalian beli sayuran yang masih segar-segar buat nanti masak makan siang. Hingga setelah beberapa lama, akhirnya belanja pun sudah selesai. Kemudian Kiki menuju ke tempat mainan anaknya. Kala itu Mirza sudah ngantuk dan dia digendong oleh Bu Saroh. Sedangkan si Devan malah masih kelihatan asik bermain. Namun usai dibujuk untuk pulang, akhirnya Devan pun menurut dan mereka pun segera kembali pulang ke rumah. Hingga sesampainya di rumah, Kiki lalu mengucapkan terima kasih kepada mertuanya karena sudah mau menemani dan nganterin belanja bulanan ke supermarket. Makasih ya Bu, sudah mau nemenin aku dan nganterin aku belanja bulanan. Gak apa-apa nak, ibu juga malah seneng. Lagian ibu juga kangen sama cucu-cucu ibu. Ya udah Bu, aku mau masak dulu ya buat makan nanti siang. Kemudian Kiki pun menuju ke dapur dan lanjut untuk masak buat makan nanti siang. Sementara Mirza yang sudah tidur, dia letakkan di dalam kamar, sedangkan si Devan masih pengen main sama neneknya di ruang tengah. Siang itu rencananya Kiki hendak memasak sayur sop ayam serta ayam semur kecap kesukaan suaminya.
Namun suaminya makannya nanti sore sepulang mengajar. Sementara di tempat lain, siang hari waktu istirahat, Herman ini keluar menuju warung langganannya yang ada di dekat pasar untuk makan siang di sana. Bukan tanpa alasan Herman makan di situ, karena ternyata penjaga warungnya itu adalah seorang janda yang bernama Bella, yang masih muda dan cantik sekali. Tubuhnya juga sangat menggoda bagi para pria yang melihatnya. Memang tak hanya Herman saja yang langganan di situ, ada juga guru-guru yang lain, bahkan orang-orang yang kerja di sekitaran pasar itu. Kalau ditanya rasa masakannya gimana, ya sebenarnya masakannya biasa saja. Mungkin karena lapar jadi mereka nggak terlalu peduli tentang rasanya. Karena kebanyakan dari mereka yang makan di situ hanyalah karena ingin melihat Bella yang cantik itu. Bahkan Bellanya juga kadang suka menanggapi rayuan-rayuan pelanggannya. Dia tak merasa risih sekali. Mungkin pikirnya selama mereka mau makan di tempatnya yaitu gak masalah. Toh dia juga untung banyak. Namun dari sekian banyaknya rayuan yang dilontarkan kepada Bella dari para bujangan sampai bapak-bapak yang makan di warung itu, Bella ini malah tertarik sama si Herman. Tak heran juga sih, karena selain Herman PNS, dia juga punya banyak lahan persawahan yang sangat luas sekali. Ya bisa dibilang, Herman ini beruang. Jadi ya auranya pasti berbeda di mata perempuan yang suka akan uang dan ke good lookingan. Memang si Herman juga lumayan cakep. Setibanya di warung, Herman langsung memesan masakan kesukaannya, yakni ayam semur dan juga telur goreng serta jus jeruk. Mas Herman, mau pesen apa mas? Tanya Bella. Biasa Bel, nasi pakai ayam semur sama telur goreng ya. Oke mas, siap. Minumnya apa? Es jeruk aja deh, biar seger. Kalau mau yang seger, lihat aku aja mas, goda Bella. Itu sih sudah pasti Bel, kamu malah seger daripada jus jeruk, jawab si Herman balas merayunya. Oh iya Bel, kamu hari ini kelihatan cantik banget sih, rayu si Herman. Mas Herman ini bisa aja. Meskipun dia PNS, dia itu mempunyai minus. Ya, dia itu suka godain Bella padahal dia sudah beristri. Bella pun kesemsem sendiri saat dibilang kalau dirinya itu kelihatan cantik hari ini. Kala itu Herman iseng nanya. Kebetulan warung masih belum terlalu ramai. Dan usai nganterin makanan, Herman bilang kepada Bella, Bella, kamu udah ada calon belum sih? Kenapa betah banget lama menjanda? Iya nih mas, belum nemu lagi yang cocok, apalagi pas di hati, jawab Bella genit. Lah emangnya kamu maunya yang kayak gimana sih? Dari dulu kok belum nemu terus? Ya maunya sih yang kayak mas Herman, jawabnya sambil tertawa manja dan genit. Alah kamu ini bisa aja, bikin mas jadi baper. Ya udah mas mau makan dulu ya, ucap Herman. Lalu Bella pun lanjut melayani pembeli yang lain. Ternyata kelakuan Herman ini belum diketahui sama Kiki. Karena pas di rumah Herman ini masih tetap romantis sama Kiki. Jadi hal itulah yang membuat Kiki tidak curiga. Usai selesai makan, Herman kemudian menghampiri Bella untuk membayar makanannya itu. Bella, nanti Sabtu malam kamu free nggak? Tak ajak jalan ke mall, mau nggak? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, ujar Herman pada Bella berbisik. Bella pun tersenyum mendengar hal itu. Mungkin inilah kesempatan baginya untuk bisa memanipulasi Herman agar benar-benar suka padanya. Dan Bella pun mengangguk setuju. Kala itu, Herman disuruh untuk nanti Sabtu sore menunggunya di luar gerbang desa atau gapura desa, supaya nggak ada yang melihat dirinya, dan dia pun setuju-setuju saja. Setelahnya Herman pun kembali lagi ke sekolah untuk menyelesaikan mengajarnya karena masih ada 3 kelas yang harus diisinya lagi. Sementara di rumah, usai Kiki selesai memasak, ternyata Devan sudah nyusul tidur sama Mirsya. Dan siang itu akhirnya Bu Saro hanya makan sama Kiki. Ya udah Bu, ayo makan siang dulu, ini sudah matang. Iya nak, ibu ini juga sudah lapar. Devanya mana Bu? Tadi udah nyusul Mirsya tidur. Ya udah kalau gitu kita makan berdua aja ya Bu.
Setelahnya Bu Saroh ini mau langsung pulang karena katanya mau nengokin sawahnya yang sebentar lagi mau panen. Kiki pun mengucapkan terima kasih lagi kepada Bu Saroh untuk hari ini karena sudah mau jagain anak-anaknya dan mau mengantarkannya pergi ke supermarket. Singkat waktu, jam 2:30 sore, akhirnya kini Herman pulang ke rumah. Tak lupa juga, dia tadi sempat beli jajan terlebih dahulu untuk anak-anaknya. Herman langsung pencet bel rumah kala itu karena pintunya dikunci. Kiki yang mendengar bel rumah berbunyi akhirnya terbangun dan segera membukakan pintunya. Tak lupa setelahnya Kiki menyalami suaminya serta membawakan tas milik suaminya yang baru pulang kerja. Setelahnya Herman pun langsung bergegas mandi karena badannya sudah kelihatan capek dan lemes. Dan bersamaan dengan itu, Devan dan Mirsya langsung bangun bebarengan. Kiki pun langsung bopong Mirsya yang rewel bangun tidur, sementara Devan langsung menuju ke meja dan mencari jajan yang dibelikan oleh ayahnya tadi. Setelah selesai mandi, Herman langsung ditawari oleh Kiki untuk makan. Herman pun mengiyakan dan segera Kiki menyiapkan makan untuk suaminya. Dan sore itu, Herman ditemani makan bersama dengan Devan dan Mirsya. Sungguh, si Herman ini bisa bermuka dua di rumah. Dia membuat suasana romantis dalam keluarganya sendiri. Namun kala sedang di luar, dia juga romantis dengan wanita lain. Sementara di tempat lain, tepatnya di tempat Bella, dia yang nanti atau tepatnya besok satu malam mau keluar diam-diam sama Herman. Dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia ingin Herman ini benar-benar klepek-klepek dengannya. Bahkan kalau bisa berpaling dari Kiki istri sahnya sendiri. Malam itu Bella terduduk di dalam kamar sembari melamun. Dan dia sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan Herman nantinya. Sekedar info, Bella ini adalah janda yang ditinggal oleh kekasihnya. Dulu dia menikah karena sempat mengalami kecelakaan sama suaminya dulu. Kecelakaan di sini maksudnya adalah Bella ini hamil di luar nikah dan akhirnya ketahuan dan si mantan suaminya itu disuruh untuk tanggung jawab untuk menikahinya. Kala itu Bella ini memang wanita bebas pergaulan, cantik tapi sayang. Namun sialnya di usia kandungannya yang menginjak 5 bulan, Bella mengalami keguguran dan setelahnya si mantan suaminya itu juga mengajukan perceraian karena merasa tidak perlu ada pertanggungjawaban lagi. Bahkan dia lebih memilih wanita lain dari Bella dan meninggalkan Bella begitu saja. Dan semenjak itulah Bella menjanda. Meskipun Bella sempat sedih, dia mencoba untuk bangkit kembali dan mempercantik dirinya lagi. Dan jadilah Bella yang sekarang, yang cantik dengan tubuh yang menggoda banyak pria. Kini dia membantu meneruskan warung milik orang tuanya di pasar. Bella ini ingin Herman jatuh hati padanya. Dan akhirnya malam itu Bella pergi ke sebuah rumah seorang dukun yang dia ketahui. Dia langsung dandan cantik dan segera pergi naik motornya menuju ke rumah dukun tersebut sendirian. Perjalanan yang dia tempuh tidak terlalu jauh. Dia menempuh waktu sekitar setengah jaman. Hingga setelah sampai di rumah dukun itu, rumahnya terlihat sederhana, berada di dekat persawahan. Dia langsung menyambangi rumah itu dan mengetuk pintunya. Setelah si dukun itu keluar, Bella pun langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Bella kemudian langsung menjelaskan sama Mbah Karso, nama dukun itu, kalau dia mau memelet seseorang agar dia itu berpaling dari istrinya dan malah mencintainya. Begini Mbah, saya ingin membuat seorang pria agar tergila-gila sama saya dan berpaling dari istri saya Mbah. Saya ingin memelet dia, apakah bisa Mbah? Mbah Karso yang mendengar penjelasan dari Bella malah bengong menatap kecantikan si Bella yang kala itu mengenakan pakaian terbuka. Sungguh dukun ini cabul. Namun akhirnya dia pun ditegur oleh Bella dan Bella pun mengulangi penjelasannya lagi. Mbah. Iya gimana? Dengar gak sih tadi saya jelasin? Coba kamu ulangi lagi. Maaf aku tidak fokus. Soalnya aku lebih fokus ke kecantikanmu. Kemudian Bella pun menjelaskan apa maksud kedatangannya lagi ke situ. Gimana Mbah? Bisa kan? Iya tentu bisa. Tapi itu ada bayarannya.
Iya mbah, berapapun bayarannya aku siap. Kemudian Mbak Karso pun meminta bayaran atas permintaannya itu sebesar 3,5 juta. Bella pun setuju. Dan akhirnya mereka pun akan segera melakukan ritualnya di dalam sebuah ruangan khusus. Mbak Karso kemudian mengambil sebuah air mineral putih dalam botol. Lalu dia membakar kemenyan dan membacakan sebuah mantra atau ajian pemikat pada botol tersebut. Mantra yang diucapkan Mbak Karso memakai bahasa Jawa kuno, sehingga Bella tidak paham maksud yang dikatakan oleh Mbak Karso. Dia malah merasa merinding kalau Mbak Karso berkomat kamit membacakan mantra itu. Mbak Karso duduk bersila di depan kemenyan yang sudah dibakar, sembari memejamkan kedua matanya dengan mulut yang terus berkomat kamit membacakan ajian. Hingga sesaat kemudian kesiur angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat suasana malam itu mencekam. Bella pun semakin merinding, dia bahkan sampai mengelus lengannya sendiri. Sesaat kemudian, Bella melihat ada sebuah asap tipis berwarna putih masuk ke dalam ruangan dan berhenti di sampingnya Mbak Karso. Dan perlahan asap tipis itu berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Bella pun ketakutan melihat sosok itu, tubuhnya gemetaran dan dia menundukkan pandangannya agar tidak bersih-tatap dengan pocong tersebut. Sementara Mbak Karso kemudian melakukan perjanjian dengan sosok pocong itu yang nantinya akan membuat Herman agar klepek-klepek sama Bella. Dan beberapa saat kemudian setelah Mbak Karso selesai berkomunikasi dengan sosok itu, setelahnya pocong itu pun pergi menghilang. Dan setelah ritual selesai, Mbak Karso memberikan botol mineral itu dan kemudian menyuruh Bella untuk meminumkannya pada target. Nanti kamu berikan air putih ini pada target yang mau kau pelet. Baik mbah. Setelahnya Bella pun langsung membayarkan maharnya dan bergegas untuk pamit pulang ke rumah. Sementara di tempat lain, malam itu di rumah Herman, dia duduk di ruang tengah bersama dengan istrinya. Dia bilang kalau sawahnya itu hampir waktunya untuk panen. Jadi mungkin esok Herman akan sibuk pergi ke sana kemari. Kiki hanya berpesan pada suaminya untuk jangan sampai lelah kerjanya dan segera pulang jika ingin istirahat. Dan kalau misal mau rehat, tinggal minta tolong saja sama orang kepercayaannya, yakni seorang bapak-bapak yang memang kadang handle kerjaan di sawahnya. Kiki juga bilang, mungkin mulai besok Devan ini akan daftar SD karena dia sudah waktunya untuk masuk kelas 1 SD dan kebetulan sekolahnya itu dekat dari rumahnya. Oh iya mas, besok Devan udah mulai masuk daftar sekolah mas. Wah beneran dek, baguslah kalau gitu. Gak terasa ya, anak kita udah SD aja. Iya mas, waktu tak terasa cepet banget berlalu. Dan malam itu pun akhirnya mereka segera beranjak tidur karena hari sudah mulai larut. Singkat waktu, hari Sabtu telah tiba. Kiki bergegas menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan juga suaminya. Setelah Herman sarapan, dia langsung bergegas untuk pergi ke sekolah dengan motornya. Sementara Kiki langsung beralih menyiapkan keperluan Devan untuk sekolah pertamanya. Tak lupa Mirza juga diajak ke sekolah. Beruntung sekolahnya itu dekat, Kiki memutuskan untuk jalan kaki saja karena kebetulan ada tetangga yang juga mau menyekolahkan anaknya di sana dan mereka pun memutuskan untuk berangkat bersama kala itu. Hingga setibanya di sekolah, para guru meminta kepada wali murid untuk mengantar sampai di depan gerbang saja dan nanti disuruh untuk menjemput lagi pukul 10 siang. Akhirnya Kiki dan Mirza pun pulang terlebih dulu ke rumah. Sekalian Kiki mau menyelesaikan pekerjaan rumah yang tadi belum kelar. Untung Mirza ini gak rewel saat disuruh mainan di sekitarnya. Dan singkatnya setelah pukul 10, akhirnya Kiki datang lagi ke sekolah dan Devan ternyata sudah menunggunya di gerbang. Sambil jalan pulang, Devan kelihatan seneng banget kala itu. Katanya dia punya banyak teman dan juga gurunya itu seru banget ngajarnya. Kiki pun senang mendengar kesan anaknya yang pertama kali masuk sekolah. Dia tersenyum bahagia melihat celotehan anaknya itu. Dan sebelum sampai ke rumah, Kiki mampir sama anaknya di ruko terlebih dahulu untuk beli jajan. Devan ini minta dibelikan es krim, sementara Mirza minta biskuit. Dan setelahnya mereka pun lanjut kembali pulang ke rumah.
Sementara Herman siang itu saat sedang makan di warungnya Bella, dia menanyakan tentang janjiannya nanti sore, apakah jadi atau tidak. Bella, gimana nanti sore kita jadi jalan bareng kan? Iya mas, jadi. Nanti kamu dandannya cantik ya, dan jangan sampai nanti kita ketahuan sama siapapun. Iya mas, kamu tenang aja. Dan setelah selesai makan, Herman kembali lagi ke sekolah dan dia tidak sabar menanti waktu sore tiba. Singkat cerita, Herman pun sudah pulang mengajar dan Herman kala itu bilang sama Kiki dia mau ada urusan bentar malam nanti dan mungkin pulangnya rada malam. Saat ditanya mengapa, Herman hanya beralasan mau nemuin orang yang nantinya mau borong padi hasil panennya. Kiki pun gak curiga dan mengiyakan saja asal jangan pulang malam-malam. Dan singkatnya sore hari itu Herman hanya memakai kaos hitam dan juga celana formal agar Kiki tidak curiga dengannya. Sore itu Herman pergi menggunakan mobilnya sendiri. Untungnya Devan dan Mirza ini gak kelayu sama bapaknya. Mereka hanya nitip jajan sama ayahnya nanti pas pulang. Dan kala itu berangkatlah Herman menuju ke lokasi janjian dengan Bella. Setelah keluar desa, dia mencari keberadaan Bella dan dia melihat seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan sebuah topi dan masker. Dan saat didekati, ternyata itu adalah si Bella. Herman pun langsung menghampiri dan menyuruhnya untuk langsung masuk ke dalam mobil karena takut ada orang yang melihat mereka. Bella, ayo cepat masuk buruan. Setelahnya Bella pun masuk ke dalam mobil dan segera mereka pergi menuju ke mall untuk jalan-jalan. Herman tak henti-hentinya memuji Bella di perjalanan, berkata bahwa Bella ini cantik banget. Begitu juga dengan Bella yang kesengsem kala dipuji sama Herman. Namun dalam hatinya dia tersenyum puas. Bel, kamu cantik banget sih. Aku jadi gak bosen loh lihat kamu terus, rayu Herman. Alah, kamu jangan gitu mas, nanti aku jadi malu. Loh, malu kenapa? Kan emang kamu cantik. Bahkan kala di perjalanan itu, Bella juga menanyakan soal kerjaan si Herman yang baik-baik saja. Singkatnya setelah tiba di mall, mereka jalan ke sana kemari. Bahkan Bella ini sampai dibelikan baju oleh Herman dan juga jam tangan yang harganya cukup lumayan mahal. Bella pun bergeleot manja ke tangan Herman, sungguh perselingkuhan yang tak pantas untuk ditiru. Setelahnya mereka lanjut cari makan di resto terdekat dan makan bareng di sana. Lalu mereka lanjut di taman untuk sekedar dudukan di sana. Sesekali beli cemilan ringan di taman itu. Banyak orang yang menata Bella karena kecantikan yang dimiliki Bella kala itu. Dan Herman malah merasa paling bangga karena dirinya bisa ada di samping si Bella. Bukan seperti mereka-mereka yang hanya bisa menata Bella dari kejauhan. Kemudian saat Herman hendak mencari minuman karena haus, mendadak Bella berdiri dan berkata bahwa dia saja yang akan mencarikannya. Bentar ya, tunggu sini dulu, aku mau cari minum. Gak usah mas, biar aku aja. Beneran? Ya udah, hati-hati ya. Dan waktu itu Bella hanya beli 1 botol minuman, sedangkan botol satunya lagi adalah botol yang diberikan dukun kemarin dan kebetulan mereknya sama. Kemudian setelahnya Bella memberikan botol yang dari dukun itu kepada si Herman. Ini mas minumannya. Makasih ya Bel. Sedangkan dirinya meminum botol yang baru saja dibeli. Dalam hatinya Bella puas banget saat melihat Herman menghabiskan air mineral tersebut. Kini Bella hanya tinggal menunggu efeknya saja. Tunggu saja mas, sebentar lagi kamu pasti akan klepek-klepek denganku, batin Bella kala itu. Karena dirasa sudah mulai larut, akhirnya mereka pun mutusin untuk pulang dan tidak lupa Herman sudah beli es krim buat Devan sama permen kapas buat Mirza. Bel, udah malam nih, kita pulang yuk sekarang. Iya mas, ayo. Tapi nanti mampir dulu ya Bel, mau beliin es krim sama permen buat anak-anakku. Iya mas, aku nurut aja sama kamu. Setelah dari minimarket, mereka pun segera beranjak untuk pulang. Dan setibanya di depan gapura desa, Herman menurunkan Bella di situ. Dan Bella nanti akan pulang naik ojek yang tadi sudah dipesan akan jemput lagi pukul sekian. Bel, aku turunin kamu di sini sendirian gak apa-apa kan? Iya mas, tenang aja,
Aku tadi udah pesan ojek kok, bentar lagi paling juga jemput. Ya udah kalau gitu, aku pulang duluan ya. Iya mas, hati-hati ya. Makasih banget ya mas. Herman pun langsung pulang dulu biar gak ada yang curiga atau melihat mereka berdua. Dan malam itu setibanya di rumah, Herman langsung rehat karena capek sekali. Namun sebelum tidur, dia beranjak ke kamar mandi terlebih dahulu untuk cuci muka dan cuci kaki. Saat dia sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Herman mendengar ada suara wanita yang mirip dengan Bella memanggil namanya. Mas Herman, mas ini mas. Bella, ucapnya sembari mengedarkan pandangan. Setelah dia pun segera keluar dari kamar mandi dan mencari keberadaan Bella berada. Namun Herman tidak menemukan siapa-siapa di sana dan bahkan suara itu sudah menghilang. Karena merasa takut, akhirnya Herman pun segera kembali beranjak menuju ke kamarnya untuk segera tidur. Setelah dirinya tertidur, dia bermimpi bertemu dengan Bella. Kala itu Bella terlihat cantik sekali dan sangat menggoda tubuhnya, sehingga membuat Herman sangat bergairah. Sampai pada akhirnya Herman ini mimpi basah melakukan hubungan dengan Bella dalam mimpinya. Padahal yang dia gauli itu sebenarnya adalah guling yang dia peluk erat-erat. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Herman pun dikejutkan dengan guling itu yang tiba-tiba saja berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Sontak Herman pun langsung terperanjat dan dia teriak kencang sekali. Dan bersamaan dengan itu dia pun terlonjak bangun dari tidurnya. Tapi saat itu Kiki tidak mendengar teriakan Herman karena dia terlihat lelap sekali tidurnya. Mungkin dia sudah kecapean. Saat itu Herman mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Hingga pada akhirnya malam itu Herman tidak bisa tertidur lagi. Dia malam itu malah kepikiran terus sama Bella. Dan esok paginya mendadak Herman ini terus kepikiran dengan Bella dan selalu terbayang-bayang dengan wajah Bella. Dia tidak sabar ingin segera ketemu sama Bella. Bahkan pagi itu pun Herman gak mau sarapan di rumah, malah berangkat pagi sekali dan tidak mengatakan apapun sama sekali kepada Kiki. Mas, kamu mau kemana? Gak sarapan dulu? Tanya Kiki. Loh mas, kamu ditanya kok malah diam aja sih? Ini sarapan dulu mas, aku sudah masak buat kamu. Namun Herman tidak menanggapi ucapan dari istrinya, malah berlalu lalang pergi meninggalkan istrinya, langsung berangkat menggunakan motornya. Kiki pun merasa heran melihat tingkah laku suaminya yang tidak biasa seperti itu. Mungkin dia pikir sedang ada masalah dan mungkin suaminya belum mau menceritakan kepadanya. Padahal sebenarnya pagi-pagi itu Herman langsung menuju ke warung Bella yang padahal baru saja buka dan dia malah mutusin sarapan di sana. Beberapa saat kemudian setelah Herman sampai di warung si Bella, dia pun langsung menyapa si Bella. Pagi Bella. Pagi mas. Loh kok tumben kamu sudah datang ke warung pagi-pagi? Iya nih, aku kangen banget tahu sama kamu. Makanya aku pengen buru-buru cepet kesini, mau sarapan di sini aja. Lah emangnya istri kamu gak masak mas? Ya masak sih, tapi aku pengennya sarapan di sini, sarapan dari masakan buatan kamu. Rayu Herman padanya. Tak henti-hentinya Herman terus merayu dan memuji Bella yang pagi itu sudah jualan. Bella pun merasa puas, ternyata peletnya itu benar-benar manjur. Kamu ini masih pagi gini tapi sudah buka warung. Rajin banget sih kamu. Aku kagum sama kamu. Apalagi masih pagi udah cantik. Bikin aku betah lama-lama di sini aja. Rayu Herman. Apa sih kamu mas? Bisa aja. Dalam hatinya Bella ini merasa senang sekali, ingin rasanya dia jungkir balik. Dia senang banget ketika melihat perubahan sikap Herman yang mulai luluh padanya. Hingga beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah siap. Dengan segera Herman sarapan terlebih dahulu. Dan setelahnya selesai sarapan dia pun langsung berangkat ke sekolah untuk mengajar. Dan semenjak itulah kini hampir setiap 2 hari dalam seminggu Herman ini janjian keluar ketemuan sama Bella secara diam-diam. Hal itu membuat Kiki semakin curiga. Bahkan kini Herman gak pernah ngajak main anak-anaknya lagi. Dia pulang hanya untuk tidur saja.
Pernah juga saat Bu Saro menyuruhnya untuk libur sehari, Herman malah acuh dan gak peduli. Bahkan Bu Saro sempat nanya apakah Herman itu sedang berantem sama Kiki. Namun Kiki cerita sama Bu Saro kalau dia juga heran atas sikap Herman yang tiba-tiba berubah. Hingga puncaknya, saat Kiki tiba-tiba mendapati pesan sebuah foto yang dikirimkan kepadanya dari temannya yang saat itu sedang ada di restoran. Dia mendapati Herman dengan wanita lain sedang makan bareng di sana, dan kelihatan wanita itu memakai pakaian terbuka dan sangat menggoda. Sontak Kiki pun kesal melihat foto tersebut, namun dia tak akan buru-buru marah. Dia akan membalasnya dengan diam-diam. Berani-beraninya kamu mengkhianati aku, Mas. Dasar wanita ganjen, awas saja kamu. Geram Kiki melihat foto wanita itu, yang tak lain adalah si Bella. Dia sudah tidak peduli apakah foto yang dikirimkan itu benar atau tidak. Yang jelas Kiki kini benci dengan wanita yang ada di foto itu. Dan malam itu, saat Herman sudah pulang, sengaja pintu tidak dikunci, dan Kiki tidur duluan serta tidak menyambut Herman pulang. Bahkan dia tidak menyediakan makanan malam untuk suaminya itu. Kiki juga gak akan menceritakan semua itu pada mertuanya. Dia akan mengurus ini sendiri. Jiwa setannya mulai membuncah. Dan singkatnya, Kiki kala itu mampir ke rumah mertuanya dan dia menitipkan Devan dan Mirsya pada mertuanya sebentar. Katanya dia ada keperluan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Cucu-cucu nenek pada datang. Ada apa, Nak? Tumben datang ke sini. Tanyanya pada Kiki. Bu, aku minta tolong nitip anak-anakku dulu bentar ya, Bu. Emangnya kamu mau kemana? Aku ada perlu sebentar, Bu. Ya udah sana, biar mereka sama nenek di sini dulu. Ya udah, makasih ya, Bu. Kemudian dengan motornya Kiki mendatangi sebuah rumah yang ternyata adalah seorang dukun. Tanpa basa-basi, Kiki kemudian meminta dukun itu untuk membuat wajah Bella jadi buruk rupa dan dijauhi laki-laki manapun. Dan ternyata saat diterawang oleh si Mbah Mijan, dukun tersebut, dia bilang kalau Herman ini terkena pelet dari wanita itu. Kiki pun semakin marah kala itu. Akhirnya sekalian Kiki minta untuk alihkan pelet pada suaminya itu ke orang lain. Kalau bisa ke orang-orang yang sudah berumur tua, yaitu sekitar 50 tahunan ke atas. Mbah, bolehkah saya minta, kalau pelet yang dikirimkan ke suamiku itu, pindahkan ke orang lain saja, Mbah. Kalau bisa ke orang-orang yang sudah berumur 50 tahunan, dan buatlah wajah wanita itu menjadi buruk rupa, Mbah. Pintanya kala itu pada si dukun. Baiklah, tapi kamu harus membayar mahar sebesar 5 juta. Akhirnya Kiki pun setuju. Dan setelah sepakat, Mbah Mijan pun mulai melakukan ritual dan melaksanakan semua permintaan Kiki tadi. Kiki tahu kalau itu adalah hal yang salah, namun dia sudah tidak peduli. Dia telah kecewa karena Bella berani-beraninya merusak rumah tangganya. Mbah Mijan melakukan ritual di dalam sebuah ruangan yang terdapat beberapa sesajen dan benda-benda pusaka lainnya, serta media-media untuk santet. Kiki yang masuk ke dalam ruangan itu merinding seketika karena dia baru pertama kalinya melihat ruangan seperti itu. Saat itu Mbah Mijan langsung membakar dupa dan mengambil sebuah boneka pocongan. Kemudian boneka pocongan itu diasapkan di atas dupa yang menyala sambil dijambi-jambi. Setelahnya boneka pocongan itu disiram dengan darah ayam hitam, lalu ditusuk-tusuk jarum pada bagian wajahnya. Kiki yang melihat praktek tersebut langsung bergidik ngeri, tapi dia yang sudah sakit hati dan kesal pun tidak peduli dengan rasa takutnya itu. Dan beberapa saat setelah ritual pun selesai, Kiki disuruh untuk pulang saja dan Kiki segera bayar maharnya pada Mbah Mijan. Dan setelahnya dia pun beranjak untuk pulang. Di mana untuk selanjutnya nanti akan dihandle semua sama Mbah Mijan. Dan setibanya di rumah ibu mertuanya, mendadak Kiki ini kepikiran rencana lain. Akhirnya Kiki juga menceritakan soal perselingkuhan Herman pada Bu Saro dan menunjukkan buktinya. Kiki pun langsung menunjukkan foto itu kepada Bu Saro sebagai buktinya. Bu Saro pun kaget melihat foto Bella yang sedang disuapi Herman, anaknya sendiri.
Bu Saro pun marah kala itu. Ia merasa malu pada menantunya karena tingkah anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, ibu gak menyangka kenapa dia tega seperti itu. Tenang aja nak, nanti akan ibu marahi dia. Kiki juga mengusulkan kepada Bu Saroh untuk memanggil Ustadz biar meruqyah Herman agar tidak selingkuh lagi. Dan akhirnya Bu Saroh pun manut saja lalu mencari seorang ustadz. Singkatnya malam itu ketika Herman pulang ke rumah, rumahnya terasa sepi. Dan beberapa saat kemudian, datanglah Bu Saroh serta cucunya yaitu Devan dan Mirza, serta Kiki yang mengikuti dari belakang, bersama dengan seorang ustadz yang bernama Abi datang bebarengan ke rumah si Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame? Tanya Herman bingung. Tanpa basa-basi, Bu Saroh langsung memarahi Herman yang ketahuan selingkuh dan menunjukkan buktinya. Herman, ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu menyakiti Kiki? Apa sih Bu? Apa maksudnya? Kamu sudah selingkuhkan di luar sana. Ini buktinya, ucap Bu Saroh sambil menyodorkan foto tersebut. Herman pun langsung diam kicap saat itu. Bu Saroh malu karena anaknya sendiri telah membuat kecewa sama menantunya sendiri. Dan setelah Ustadz Abi menerawang, ternyata memang benar kalau Herman ini terkena pengaruh pelet dari seseorang. Sementara kala itu sebenarnya Kiki sudah tahu karena tadi sudah diberitahu oleh si dukun. Namun Kiki hanya pura-pura berakting dan pura-pura baru mengetahui hal itu. Akhirnya malam itu juga Herman harus diruqyah dan diberikan air doa oleh sang ustadz. Awalnya Herman ini menolak, namun karena paksaan dari Bu Saroh, akhirnya dia pun mau meminum air tersebut. Mas, tolong diminum air ini. Gak mau. Herman, diminum cepat, perintah ibunya. Akhirnya Herman yang menatap ibunya yang kala itu sedang menatapi dirinya dengan penuh amarah. Akhirnya dia pun nurut dan meminum air pemberian dari Ustadz Abi. Namun sesaat setelah meminum air putih yang sudah didoakan tersebut, tiba-tiba saja tubuh Herman mendadak kejang-kejang dan kedua matanya juga ikut melotot seperti orang kesakitan. Bersamaan dengan itu, pintu-pintu dan juga jendela yang ada di rumah menggebrak sendiri ketika datang sebuah kesiur angin yang begitu kencang. Ustadz Abi kemudian mencoba membacakan doa-doa lagi. Namun Herman tetap terus meronta. Dia merasakan kepanasan, bahkan dia juga teriak-teriak. Sejenak kemudian, Ustadz Abi meminta kepada Bu Saroh untuk menyiapkan air rendaman yang diisi dengan kembang mawar dan juga melati. Segera saat itu, Bu Saroh pun mengambilkan apa yang sudah diperintahkan oleh Ustadz Abi. Untungnya di depan rumah mereka itu ada pohon mawar dan melati. Dan beberapa saat kemudian Kiki pun kembali membawakan air sebaskom yang sudah diberi kembang mawar dan melati. Lalu saat Ustadz itu memegang sebaskom air mawar melati tersebut, tiba-tiba saja Herman kerasukan sosok yang mengancam Ustadz Abi kala itu. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku, atau akan kubunuh kau. Keluar, atau mau kumusnahkan dirimu, ancam Ustadz Abi. Beraninya kau menantangku, aku dulu yang akan membunuhmu. Karena sosok yang ada di dalam tubuh Herman itu malah melawan, akhirnya mereka pun bertarung. Sembari membacakan doa, Ustadz menyipratkan air itu pada tubuh Herman sehingga membuatnya semakin meronta-ronta kesakitan. Hingga beberapa saat kemudian, sosok yang ada di dalam tubuhnya Herman itu langsung keluar. Mendadak saat itu Herman jatuh tersungkur usai minum air doa dan setelahnya dia disadarkan dan dia pun terbangun. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya saat itu, atau lebih tepatnya, dia linglung. Dan dugaan Kiki ternyata benar kalau memang selama ini Herman cuek karena ada sesuatu padanya. Akhirnya Bu Saroh menjelaskan secara singkat kejadiannya kepada Herman dan tetap memarahi Herman untuk jangan ganjen lagi sama wanita manapun. Bahkan Kiki juga turut andil memarahi suaminya waktu itu. Akhirnya Herman pun nurut dan tidak berani melawan. Dia benar-benar akan bertaubat dan tidak akan genit lagi sama wanita manapun.
Kemudian Herman pun meminta maaf kepada istrinya dan juga ibunya. Dia berjanji akan setia dan tobat setelah mendapat nasihat juga dari Ustadz Abi. Dan setelahnya Ustadz Abi pun pamitan untuk pulang ke rumah dan semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abi karena telah membantu menyelesaikan masalah dalam keluarganya si Herman. Sementara kini kabar si Bella, suatu malam saat sedang tidur dia bermimpi dikejar-kejar sama pocong. Dia berlari ke sana kemari tak tentu arah hingga akhirnya dia berhenti di jalan yang buntu. Dan saat itu, pocongnya mencoba mendekat. Pocong itu kemudian meludahkan liurnya ke wajah si Bella. Sontak Bella pun langsung menjerit ketakutan dalam mimpinya karena wajahnya basah dengan air liur pocong. Dan bersamaan dengan itu pula, Bella pun mendadak terbangun dari tidurnya. Dia mimpi seram, dan dia pun langsung mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat. Dia lega saat tahu itu ternyata cuma hanya mimpi. Untungnya cuma mimpi, gumamnya sembari mengatur napasnya yang tidak beraturan. Namun saat dirinya beranjak menuju ke cermin, dia kaget saat mendapati beruntus-beruntus merah di wajahnya sendiri, serta jerawat-jerawat kecil yang mulai tumbuh di wajahnya. Hah? Apa ini? Kok wajahku jadi beruntusan gini? Dia menjadi takut dan tidak percaya diri lagi dengan wajahnya sendiri yang penuh dengan beruntusan itu. Namun tiba-tiba saja Bella dikejutkan dengan suara geraman dan kala itu dia merinding saat ada kesiur angin yang masuk ke dalam kamarnya. Mendadak Bella langsung menjadi kaget ketika mendengar pintu jendelanya itu tiba-tiba terbuka sendiri. Akhirnya dia pun refleks melihat ke arah jendela. Dan dia pun terkejut saat melihat ke arah tersebut. Ternyata di sana nampaklah sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan seperti yang Bella lihat dalam mimpinya. Sontak Bella pun langsung berteriak dan setelahnya dia pun pingsan usai tidak kuat melihat sosok pocong tersebut. Dan keesokan paginya, Bella bangun dan merasakan gatal-gatal pada wajahnya dan juga tubuhnya. Dan saat jualan di warung, kini pelanggannya pada bubar semua saat melihat kecantikan Bella yang sudah mulai pudar. Malah tambah serem dengan wajah yang penuh dengan bentolan berwarna merah dan juga jerawat yang banyak sekali. Herman juga sudah gak pernah datang ke sana lagi karena diancam oleh Kiki dan Bu Saroh. Namun hal aneh pun mulai terjadi. Mendadak datang beberapa orang bapak-bapak yang berumur 50 tahunan ke atas ke warungnya Bella. Dan bapak-bapak itu menggoda Bella di warungnya dan juga merayunya. Bahkan ada yang sempat menoel-noel tubuh Bella. Bapak-bapak itu seperti orang yang tergila-gila sama Bella dan nekat mengucapkan mengajak nikah Bella untuk menjadi istrinya. Bella pun trauma, akhirnya tutup warung dan setelah itu dia nggak buka warung lagi selama beberapa hari karena selalu diteror oleh bapak-bapak 50 tahunan. Dia kini sibuk di rumah mengurusi wajahnya yang hilang kecantikannya. Sudah berobat ke sana kemari, namun tak kunjung sembuh juga. Hingga pada akhirnya Bella ini stres. Dia sering banget jadi marah-marah. Ibunya bahkan sampai ketakutan melihat anaknya yang suka marah-marah sendiri. Bahkan setiap malam Bella ini tiba-tiba mendapatkan gangguan teror pocong terus-menerus dan membuat dirinya itu benar-benar menjadi gila dan stres. Orang tuanya yang mengira kalau anaknya itu mengalami gangguan kejiwaan akhirnya membawa paksa Bella ke rumah sakit jiwa agar bisa bantu disembuhkan di sana. Akhirnya kini pun Bella mendekam di rumah sakit jiwa dengan kondisi yang masih sama, yaitu suka teriak-teriak sendiri dan sering diganggu dengan sosok pocong. Bahkan di sana Bella selalu digoda dengan pasien-pasien rumah sakit jiwa yang rata-rata seorang bapak-bapak tua yang umurannya 50 tahun ke atas. Dan di sana pun Bella malah tambah stres hingga akhirnya dia pun ditemukan tewas bunuh diri di dalam kamarnya usai nekat meminum sebuah cairan pembersih kloset. Orang tuanya pun ketika mendengar kabar kematian anaknya, mereka terkejut. Pihak RSJ akhirnya membawa Bella pulang ke rumah dan akhirnya Bella pun dimakamkan hari itu juga. Bella meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pesan kali ini,
Tindakan yang dilakukan oleh Bella adalah hal salah karena dia sudah mencoba merebut suami orang dan dengan cara menggunakan ilmu hitam. Tapi yang dilakukan Kiki juga salah dan tidak boleh untuk ditiru karena seharusnya dia tidak bersikap gegabah dan tidak langsung bertindak main dukun begitu saja. Sebenarnya meskipun dia sakit hati, ada kalanya dia mencoba menenangkan diri dan tidak membalaskan dendam itu dan lebih selesaikan secara baik-baik jika masih bisa. Namun, jika sudah tidak ada jalan keluar, lebih baik meninggalkan sesuatu hal itu yang telah membuat dirimu sakit. Sesungguhnya, sebuah perselingkuhan mau disembunyikan seperti apapun, pasti suatu saat akan terungkap juga. Ibarat bangkai yang ditutup-tutupi, pasti akan tercium juga baunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.